Selamat datang di channel Dunia Dalam Warta. Sebuah keputusan strategis dari Indonesia menjadi perbincangan di dunia ekonomi dunia. Rencana itu diprediksi mengubah jalur perdagangan bahan bakar di kawasan Asia Tenggara dan dampaknya terhadap Singapura sebagai salah satu pusat energi terbesar dunia. Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengurangi impor bahan bakar dari Singapura dan mulai mengalihkan sebagian besar pasokannya dari Amerika Serikat. Langkah ini bukan semata-mata urusan energi, ini berkaitan langsung dengan ketegangan dagang antara Indonesia dan pemerintahan Presiden Donald Trump yang berencana menerapkan tarif sebesar 32% terhadap produk ekspor Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pada tahap awal hingga 60% impor bahan bakar dari Singapura akan dialihkan ke Amerika Serikat. Tujuannya jelas, memberikan sinyal diplomatik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dagang yang sedang berlangsung. Tarif dari AS memang saat ini masih dalam status ditangguhkan hingga Juli, namun Indonesia tampaknya tak ingin mengambil risiko. Lalu, seberapa besar dampaknya terhadap Singapura? Perlu diketahui Singapura adalah pusat pemurnian dan ekspor bahan bakar utama di kawasan. Dalam 4 bulan pertama tahun 2025 saja, lebih dari 54.000 barel gasoil dan 8.300 barel jet fuel diekspor ke Indonesia setiap harinya. Namun menurut analis, dampak langsung terhadap ekonomi Singapura kemungkinan akan tetap terbatas. Pasalnya, sektor minyak hanya menyumbang sekitar 5% dari total produk domestik bruto Singapura. Bandingkan dengan sektor manufaktur yang menyumbang hingga 20% dan sektor teknologi yang terus berkembang pesat. Menurut John Driscoll, Direktur JTD Energy Services, Singapura adalah pusat logistik dan perdagangan energi yang sangat matang. Mereka memiliki kilang, terminal penyimpanan, dan layanan pendukung. Selain itu, mereka juga menjadi titik harga utama di kawasan timur terusan Suez. Ia juga menambahkan bahwa Singapura sengaja mendiversifikasi ekonominya menjauh dari ketergantungan terhadap minyak. Meski begitu, bukan berarti Singapura tak akan terdampak. Jika negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia, efek berantai bisa terjadi. Beberapa sektor yang kemungkinan terpengaruh adalah transportasi, jasa penyimpanan, perdagangan grosir, hingga aktivitas pelabuhan. Jeff Ngang dari SMBC menyebut bahwa penurunan permintaan bisa berdampak pada sektor manufaktur dan jasa, apalagi jika stok bahan bakar yang tak terserap menumpuk di Singapura. Kondisi ini juga bisa menyebabkan tekanan harga karena kelebihan pasokan di pasar. Profesor Sumit Agarwal dari NUS Business School menjelaskan bahwa Singapura kemungkinan akan mengalami penurunan profit di sektor kilang minyak. Namun ia meyakini bahwa dalam jangka menengah, pasar akan kembali stabil karena Singapura masih memiliki banyak mitra dagang potensial. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah disebut-sebut sebagai alternatif pasar yang menjanjikan. Selain itu, investor institusional seperti hedge fund dan bank global juga diyakini akan tetap menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan energi utama di kawasan. Perlu diingat, keputusan Indonesia ini juga bisa menjadi kartu tawar diplomatik dalam menghadapi tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Dengan mengalihkan impor ke AS, Indonesia mungkin berharap mendapatkan pelonggaran tarif atau bahkan konsesi dagang lainnya. Sementara itu, Singapura tetap menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan ekonominya. Dengan investasi kuat di sektor teknologi dan keuangan, negara ini diprediksi mampu menyerap tekanan jangka pendek sambil mencari peluang baru di pasar global. Bagaimana kelanjutan dinamika ini akan berkembang? Pantau terus channel ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.